Dek. Nah, Gimana skripsi lo? emang lo udah sampai mana? Skripsinya? Baru. Udah kelar belum? Apa? Udah kelar belum? Apa? Ya udah. PPT lo. Lo sidang tanggal berapa? Apaan, Dek? Tanggal 19. Head, ngomong yang kenceng kagak kedengeran. Halo Detikers, balik lagi di program viral bareng sama aku Viani. Dan seperti biasa program viral membahas hal-hal yang viral tentunya di sosial media. Jadi belakangan ini aku melihat ada sebuah keluarga yang seru banget yang selalu muncul di FYP karena suka ngeprank mamahnya. Nah, karena kenapa di-prank, kenapa seru banget? Karena mamahnya ini masih memiliki pola asuh yang menggunakan totok kromonya yang kental banget gitu. Sebenarnya ini wawancaranya juga agak takut ya, takut ada salah-salah kata. Oke, langsung aja kita sambut, ini dia keluarga Mbak Jingga. Heboh. Ini jadi dimarahin sama mamahnya nih ya, teriak-teriak kayak gini. Nggak apa-apa, itu kan manusiawa. Oh, manusiawa. Boleh. Wih, itu kecil. Banyak banget. Wah, oke. Oke, kita perkenalan dulu. Ini dari kanan aku ada Mbak Embot ya. Mbak Embot. Ini ada yang terkenal dengan sebutan Embot. Sama aslinya siapa nih Mbak Embot? Maginta. Oke, di sampingnya ada yang punya akun TikTok yang mau viralkan keluarga ini. Ada Mbak Jingga. Nah, di sebelahnya ada yang paling ditakutin di sini nggak sih? Saya Nofri. Bukan. Aku. Saya Oktorina, dipanggil semua sedunia ini Mama. Mama ya. Jadi mama kita bersama ya. Iya. Oke. Maber. Kalau yang cantik di sampingnya? Ayu. Oh, ada posenya dulu ya. Harus ada pose. Oke, ini Mbak Ayu dan sebelahnya ada Cece. Paling ini ya kalem ya. Paling kalem. Ini urutan kakak adiknya gimana ya? Anak pertama siapa? Dia paling tua. Paling tua Mbak Cece. Aku. Nggak bisa dibohongin. Paling tua Mbak Cece. Abis itu Terus Ayu, Mbak Ayu. Oh, Mbak Yung, terus Bambut. Oke deh. Ini Mbak Jingga dan keluarga nih viral loh di TikTok, di FYP. Mama nggak tahu? Oh iya. Nah, jadi orang-orang tuh pada penasaran sama Mama dan keluarga Mbak Jingga, apakah memiliki darah keratonkah? Kok totok kromonya sangat kental banget di keluarga ini? Gitu loh. Boleh Mama langsung disikat dijawab. Langsung ya? Ya ampun, disikat tadi. Enggak. Dari ayah saya tuh memang dua-duanya memiliki keturunan ya dari Paku Buwono dan Hamengkubuwono. Dari dulu, dari saya kecil tuh dibiasakan untuk berbahasa kromo inggil memang. Jadi kalau ditimbali atau dipanggil harus dalam, sehingga anak-anak saya minta untuk melakukan hal yang sama gitu. Jadi kalau dipanggil namanya ya harus dalam. Kalau apa saya selepet pakai sandal. Iya. Kenapa sandal? Nah ini karena di TikToknya Mbak Jingga atau di bot kan suka heboh tuh. Wah KDRT nih untuk anak-anak dan lain sebagainya. Karena saya sebenarnya berkecimpungnya di dunia parenting. Kenapa sendal? Karena sendal itu tidak menyakiti. Dan kalaupun saya mengangkat sapu
mukulnya juga nggak sekuat tenaga sebenarnya gitu ya. Jadi kalau ngangkat sapu ya saya kejar, tapi terus waktu sudah dekat itu sedikit lah yang saya sabetin gitu ya. Sabetin itu bahasa Indonesia? Iya. Iya bener ya, sabetin. sabetin gitu. Jadi kami kebetulan adalah dari Hamengkubuwono 5 dan Pakubuwono 5. Wah, berat banget nih. Ini kalau ngomong-ngomong tentang keturunannya yang jauh di atas sana yang punya Kok jauh sih? iya, enggak jauh ya, Mah? Enggak, oke, berarti keturunannya yang dekat gitu. Keturunan dekatnya itu. Apakah mempengaruhi kehidupan sehari-hari kayak misalnya dari cara ngomong atau berperilaku, berpakaian gitu? Enggak. Lihat aja kalau berpakaian lu. Robek-robek ya Mama ya? Sebenarnya kalau berpakaian tuh enggak ya, maksudnya mama tuh walaupun ada yang saklek banget tapi lumayan seru. Lumayan seru ya, tapi kecil ya ngomongnya. Lumayan seru jadi orang tua, jadi kita mau ngapain tuh bisa discuss gitu, kayak mama aku boleh nggak ini gitu, jadi boleh nyoba semua hal, tapi ya itu karena pakemnya udah dikuatin jadi harus ada batasan sendiri. Batasan-batasan seperti apa sih Mama yang nggak boleh bener-bener dilanggar sama anak-anak Mama ini? Kalau soal tata kromo misalnya di meja makan kita nggak boleh angkat kaki. Kaki kayak gini Mama? Oh, oke. Gini gitu, kayak di warung kan. Iya. Terus yang kedua, kalau kita ke orang yang lebih tua gitu, diaturi ngomongnya diaturi itu, papa dipanggil mama gitu. Bilangnya adalah papa diaturi mama. Oh. Gitu. Jadi ada bahasa-bahasa yang tidak boleh di bahasa Indonesiakan. Mungkin sebenarnya harusnya satu rangkaian, harus bahasa kromo Inggil seluruhnya, tapi ada hal-hal yang beberapa kata tuh saya menerapkan tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia, atau berhitung 1 sampai 10, setunggal, kali, 3 dan lain sebagainya. Ada yang 25 itu selangkung, 50 seket. Kalau saya ngomong itu mereka nggak ngerti, saya suruh putar lapangan bola misalnya gitu. Waduh, gitu beneran? Iya, beneran. Serius. Ini udah ada yang pernah dapat hukuman belum? Oh, Belum ada ya? Atau kadang-kadang kalau saya lagi baik, saya hanya bilang gitu. Saya panggil namanya gitu, main, terus saya artinya dia push up. Berapa kali saya akan sebutkan, 15, 20, tergantung kekeliruan atau kesalahan yang mereka buat. Oh, kita nawar misalnya kayak 15, mama kan tadi 20, mama 25 gitu, jadi semakin ditahan. Jadi mending lakuin aja nih. Itu berkaitan dengan obedience. Saya merasa bahwa anak-anak ini walaupun sekeren ini sekarang, segaul ini dengan zaman yang luar biasa teknologi, mereka mesti tahu life skill. Jadi selain mereka hebat di luar, mereka juga harus hebat di dalam. Apalagi anak-anak saya kan banyak yang perempuan ya, yang suatu ketika mereka menikah, mereka punya suami, mereka punya anak, mereka punya mertua, mereka harus tahu betul bagaimana mereka menjadi seorang ibu dan seorang istri. Oke, ini berarti bisa dibilang semi militer nggak sih Mama? Iya, benar. Jujur, Iya, angkatan darat. angkatan darat ya. Ngeri sih. Tapi apa sih hukuman terparah yang pernah kalian dapatkan dan apa kesalahan yang terfatal? Apa aja? Boleh dari Mbak Caca coba. Apa ya? Itu emang suka iseng gitu kan. Oh ngaduk bunyi. Kalau dia langganan. Atau ditimbali, dipanggil Oh, gitu, iya. main dia gitu tuh. Hah? Kamu nggak boleh kayak gitu Mah? Enggak dong. Berarti nggak boleh jawab ya Mah? Nggak boleh. Oh dalam. Oke. Iya. Iya. Masa? Hah? Masa gitu? Oh nggak Dan boleh. sebenarnya kita juga ya. Jadi aku yang terpojok ya. Kan gitu kan, karena Iya, iya. sekarang ini para orang tua lupa bahwa sopan santun itu perlu untuk ditanamkan sejak kecil gitu. Jadi kalau dipanggil ayah ibunya aja menjawabnya tidak dengan ya, misalnya kalau Indonesia ya atau saya, hanya dengan gitu. Ada adab yang kita kan orang timur ya, walaupun saya separuhnya Cina gitu, tapi kita kan orang timur, rasanya tidak elok gitu kalau kita dipanggil orang yang lebih tua kemudian hanya dengan gitu. Hah? Oh itu udah gong tuh, terus dia sering banget juga. Jadi
Nain dia itu. Hah? Cak, dalam. Oh, kalau ngaduk bunyi tuh filosofinya gimana tuh Mama? Kenapa nggak boleh ngaduk bunyi? Mungkin orang-orang di rumah kayak kenapa sih emang gitu? Gini. Pada saat kita mengaduk sesuatu, apapun itu ya, sebenarnya itu unjukan minum, itu kita perlu menghormati alam semesta. Jadi pada saat kita mengaduk itu bunyi klunding gitu. Kanan kiri aja tuh pasti terganggu. Apalagi hal-hal yang tidak terlihat. Bukan hanya yang tidak terlihat itu goib, setan, iblis dan lain sebagainya, tapi kayak pohon, segala sesuatu yang hidup itu punya hal yang merupakan privasi mereka gitu. Jadi pada saat kita bisa melakukannya lebih lembut, kita menghormati dan menghargai hak atau privasi orang lain atau makhluk lain. Oh, gitu filosofinya ya. Baru tahu aku juga loh Mama. Sama. Tapi kalau ada misalnya nih makan di tempat makan lain gitu, misalnya di tempat makan restoran lain gitu, terus ngelihat ada orang yang misalnya dipanggil Mama ini nyautnya, hah atau enggak makannya ngaduknya kelontong-kelontong atau makannya bunyi gitu. Kalau kita enggak Mama. Kalau makannya bunyi atau kelunding-kelunding biasanya saya refleksi, saya akan lihat tuh saya Oh, serem ya. kok gitu ya? Iya, Oh, tapi iya. emang gitu. Bener-bener sih. Iya, emang gitu. Kita semua sih langsung kayak gitu. kayak, Siapa tuh gitu? Masa dari kita atau bukan? Ternyata bukan. Jadi kita mencari orang yang mana. Hati-hati kamu dengerin Mama. Oke, kalau misalnya dari Mbak Ayung apa nih? Kalau tadi Mbak Cece udah, Mbak Ayung apa kesalahannya? Baru kemarin malam. Apa itu? Baru banget nih. Jadi di ruang TV itu ada sofa. Oke. Aku tahu. Itu kan orang ya duduk tuh kan dari depan kan. Duduk. Nah, aku tuh malas karena aku sering banget ke kamarnya Jingga kan. Nah, terus aku tuh malas dan di depan itu banyak orang gitu loh, lagi pada nonton. Nah, kalau semisal lewat depan, aku itu nanti mereka nggak kelihatan, nanti aku nyuwun sewu gitu kan. Akhirnya aku lewat belakang, itu terjadi beberapa kali. Jadi aku lompat dari belakang tuh. Iya, aku sofa 3 kali, sebelahnya Mama nih. Nah, yang terakhir itu ada kepalanya kamu ya? Iya. Ada kepalanya Jingga. Oh, kepalanya Cece. Kita tiduran ya? Terus aku bilang, nyun sewu banget, aku gitu kan. Cewek itu permisi. Iya. Terus tiba-tiba Mama gini, Ayung, balik, lewat depan. Kayak gitu. Disuruh putar balik ya. Iya. Kita bener-bener langsung. Jadi Mama itu selalu bilang dari dulu kalau pergi, nek tindak kudu pamit. Iya. Kalau pergi harus pamit. Uluk salam gitu. Jadi kalau datang tuh harus assalamualaikum gitu. Kalau enggak, kowe teko kok koyok setan gitu. Oke. Kayak gitu ya. Karena kan enggak assalamualaikum enggak gitu. Iya. Nah, kalau pergi juga gitu, harus bilang assalamualaikum. Jadi harus salim. Waktu itu kita buru-buru nih ceritanya, ya kan? Udah buru-buru aja cepet-cepet gitu. Ini berempat nih. Beramai. Oh, beramai. Udah kita keluar, udah cepet ayo berangkat telat gitu. Dengan pikiran Mama bakal bisa ngerti ya nggak sih? Iya. Langsung mau bilang, tiba-tiba telepon. Mama, udah pamit ya belum? Gitu, kita panik kan. Udah pamit ya, udah pamit. Ya tadi kan buru-buru gitu. Halo, balik. Disuruh balik. Wah, disuruh pulang lagi. Tapi itu lagi buru-buru. Waduh ya kan? Jadi kayak mendingan gue tadi pamit gitu. Iya. Balik gitu. Iya. Kok udah ini udah bunyi terus pulang udah kayak gitu, pulang nyampe rumah gini. Nyamuk nggak? Intinya dia nanya, kenapa kok nggak pada pamit? Iya, soalnya tadi cepet-cepet tuh kemana gitu kan? Kita ngejelasin ya Mas, soalnya mau kesini. Udah intinya sih baik ya, dia marah karena kalau kalian semua ada apa-apa atau gempa bumi atau apa, aku tuh nggak tahu kalian ada di mana. Intinya kayak gitu. Iya. Tapi dengan intonasi kayak udah parah deh itu ya, udah tough lah. Oke. Iya, gue itu parah. Udah akhirnya Saya ngomong selama ini ya lembut kan. Lembut sih. Masih seperti ini. Kok bisa? Tapi kan di TikTok. gitu aku mau Itu dia. dia. TikTok itu kan hanya
konten. Oh, Yang ini yang konten. Yang ini yang konten ya. iya gitu, udah itu bener-bener dimarahinnya tuh kalau udah mamanya telepon gitu ya, kita kan namanya macem-macem ya, ada yang mama Ajeng, ada yang bos gede, Oke. ada yang bos apa macam-macam, udah bunyi, mah kenapa? Gak pernah dijawab ya, kayak gitu. Jadi kalau chat harus, itu bener-bener harus jawab. Terus kalau keluar itu harus bilang, kalau pergi boleh, kita mau pulang jam berapapun tuh boleh, tapi pas tahu kita ada di mana gitu. Dan kalau mau gini, kalau mama tanya di mana, kita bilang di jalan, di telepon. Jalan di Jakarta itu banyak. Wah, di mana? Gitu. Oh, ya mah di Kemang. Ya wes. Ya penting pertanyaan di harus- mana itu kan Harus detail aja, dong. pokoknya di mana. Enggak yang Kok di gitu. jalan, di Wah, jalan kayak kan gitu. iso neng di neng di. Tuh kan? Tuh kan, Tuh kan? apalagi Bener kalau kan? ditanyanya gini di mana? Iya bentar lagi pulang. Gak nyambung. Iya, iya. Iya. Nah dia lagi pergi sama siapa? Sama teman-teman. Temen-temen tuh siapa? Gak punya nama. Iya punya. Ya kan teman punya nama, makanya tadi produser aku namanya. Oh Iya, benar. Jadi Karena nggak nama boleh. itu identitas. Iya. Ya soalnya pokoknya intinya mama tuh nggak yang saklek banget, nggak boleh kesini, nggak boleh kesini, harus pulang itu enggak. Tapi kemanapun kita pergi, mama harus tahu kita sama siapa. Yang bukan yang kayak protektif, nggak boleh sama ini, boleh boleh aja gitu. Tapi sama siapa? Jadi kalau misalnya ada sesuatu, mama tahu nyarinya harus kemana. Oh oke. Jadi kita tuh pernah kecelakaan gara-gara kita habis tanding gitu kan. Kita dulu pas SMA basket kan. Basket. Terus oke. kita tuh dulu tanding di Senayan. Nah terus habis itu setelah itu kita nggak langsung pulang. Kita baru pulang malam ya, Jam 11. dini hari gitu jam 11. Nah kita nggak bilang mama kalau kita pergi makan dulu atau kita pergi sama siapa tuh nggak bilang. Terus ternyata pas menuju pulang kita kecelakaan. Bener-bener kecelakaan. Bener-bener kecelakaan heboh. Jadi Kecelakaan bukan sampai cuma mobil nyari- nggak bisa dipakai. sampai nggak bisa dipakai. Oh, Jadi nggak nabrak banget gitu. Nah terus akhirnya kita gimana ya bilang mamahnya, soalnya kan kita udah dalam keadaan udah kecelakaan, nggak mungkin dong kita bohong orang itu mobil udah hancur Iya, gitu iya, kan. iya. Ya udah deh telepon. Nah kita nggak telepon. Jadi pas kita jedar gitu panik. Oh mama iya itu telepon. mama telepon. Jadi bener-bener pas kita drop, kita mama panik telepon. semua, nggak apa-apa nggak? Aku masih gitu terus nggak apa-apa. Mama. Bener-bener mama Aku telepon. kayak gitu udah. Terus mama Lebih menakutkan, Ajaib. lebih menakutkan teleponnya dibanding tabrakannya. Iya bener kayaknya. Iya, jadi bener mama mama langsung telepon. Terus itu pokoknya kan Kak Jiga di depan, jadi emang dia yang paling kena parah gitu kan. Terus Kak Jiga cuma gini, Dek, gitu. Bilang apa ya, panik kan, soalnya nggak pamit. Terus ya udah kira angkat, mah kecelakaan, nggak marah. Di mana? Gitu. Pokoknya mama tuh kalau misalnya kita panik, mama nggak mungkin ikut panik. Iya. Jadi kayak di mana? Ya udah mama kesana. Nanti setelah itu baru didudukin semua. Untuk yang perempuan-perempuan ini penting gitu ya, karena kan yang dibahas TikTok kan. Bener mah. Terus netizen itu kan semua pada nanya, spill ya, spill. Iya, spill. Spill bajunya dong, itu adalah peraturan baku rumah saya. Jadi anak perempuan maupun anak laki-laki itu kalau di rumah pun mesti cocok atas dan bawah, daleman juga. Jadi kalau atasnya BH-nya hitam, ya bawahnya harus hitam. Oh gitu. Kalau krem ya harus krem. Bajunya kalau atasnya kotak-kotak, bawahnya jangan kembang-kembang. Iya. Gitu. Nabrak ya. Nabrak. Ya kan bahaya kalau nabrak. Bener. Nanti kayak bajingga. Iya. Itu Itu airbag. Iya. Kalau kerja pun begitu. Sekarang kan zaman online. Atasnya bagus, bawahnya celana. Nggak apa-apa sih. Sebenarnya nggak apa-apa. Nah, suatu ketika tuh Mbak Jingga, saya ingat betul Mbak Jingga itu atasnya pakai Baju bagus, bagus, bawahnya itu celana tapi nggak nyambung. Saya bilang berhenti, balik ke kamar. Ganti. Mah, aku udah harus on air. Mah, aku udah harus on air. Balik. Mah. Satu. Wah, udah kalau dia udah satu itu kita langsung Langsung maraton ya, lari ke atas. Sama ngeliat di videonya Mbak Jingga juga, mama selalu matching sama papa ya? Oh. Enggak. Always, nggak sih? Enggak ya? itu tuh, ya Allah, mereka tuh lebay banget. Bucin banget. Ini sih bucin. Aku enggak. Tertangkap kamera loh mama. Udah nggak bisa ngelak mama. Udah nggak bisa. Papa ngelak. tuh sebucin-bucinnya sama Mama. Pol, jadi kalau misalnya kan kita rame nih, jadi voting kan. Mau makan di mana? Mau Jepang atau mau Western misalnya gitu ya. Terus habis itu kita semua udah
ayo Jepang Pak, Western, semuanya Western. Tiba-tiba mama muncul, aku Jepang, papa, ya wes papa juga Jepang. Waduh, Nah itu kayak, ih gila kau nanti bener-bener ada kayak gitu. Itu kalau bahasa Jawanya namanya koncoplek. Koncoplek ya. Angin pun tak lalu. Nanti pada ikut tuh. Ini mungkin tren yang bisa disebarkan ya. Koncoplek, angin putar lalu. Itu artinya apa, Mah? Ya, Teman deket deket banget banget sampai angin tuh nggak bisa lewat. Oh alah. Ketemu. Begitu ya, kocok kental pokoknya. Kocok kental, itu dia. Anaknya perempuan semua, cantik-cantik semua, mama. Kalau ada yang deketin, gimana tuh? Ayo, Tolong. ayo guys, kita Saya tuh orangnya tuh Kita chill diam banget. aja. Enggak Pak, siapa yang masuk diterima dengan lapang dada. itu kayaknya pengennya, Harapan dirinya. Bener di depannya. Pas udah pulang, sopo ikut aja. Iya, siapa itu? Temanku, temen nang di, pokoknya temen di mana, ketemunya gimana tuh harus detail pokoknya. Oke, ini udah ada yang punya pacar belum di antara kalian berdua? Awas. Pernah. Jadi sedang tidak. Sedang gitu. tidak ya Iya. semua ya. Tapi ketika pada punya pacar, apakah ada batasan-batasan misalnya kayak pacarannya pergi kemana? Oh. Harus di ruang tamu aja. Enggak ya. Sebenarnya di awal tuh gini, mereka harus tahu bibit-bibit bobot. Oke. Jadi Wah, begitu berat datang, ya begitu datang saya akan, oh ya silakan. Kan saya Makan. ya saya suka masakan, jadi ya silakan yuk makan gitu. Atau sudah duduk di meja makan itu sebenarnya kursi panas. Oh wow. Karena terjadi percakapan yang panjang kan. Iya. Oke, tanya oh sekolah di mana, sudah semester berapa, misalnya kerja di mana. Kemudian di tingkat berikutnya adalah papa kerja di mana. Mukanya kan nggak apa-apa kan, tapi anak-anak saya itu selalu bilang, "Mah, kenapa sih harus nanya gitu?" Ya, kan harus tahu orang tuanya gitu. Bukan untuk apa-apa sih, tapi oh, kalau terjadi apa-apa di anak saya tahu saya harus cari siapa, nama bapaknya, ibunya, kerja di mana, perusahaan apa. Step berikutnya adalah, oh, kalau kerja kemudian saya nanya, gajinya berapa? Ditanya tuh mama. Iya. Sampai ya. Lanjut aja ya. Kita sampai, mah kita udah gitu nyapo di depannya dia, jadi maksudnya kan kita udah ngode, mah gitu udah nggak usah tanya gitu, nyapo emangnya nggak apa sih. Kenapa mama? Menurut saya itu sebuah usaha orang tua untuk blend ya. Bukan untuk misalnya gajinya 500.000 tuh cuma 500.000 tidak gitu, tapi pada saat kita menanyakan hal yang privacy dan dia mau menjawab, artinya dia membuka diri untuk kami masuk dan kami akan menangkap itu sebagai sebuah perkenalan yang apik gitu. Oh oke, lo membuka diri, gue juga akan membuka diri gitu. Berarti bisa dijawab diplomatis nggak misalnya sama Nggak bisa. cowok misalnya ya di atas Nggak. UMR lah mah gitu. Iya. Saya akan tanya berapa UMR mana? Jakarta, Oh iya sih. benar Jawa juga. Timur gitu. Soalnya ada beberapa laki-laki yang datang ke rumah gitu Tersinggung ya. sempet nggak? Mereka tersinggung terus nanya kenapa kok mama nanya gitu ya. Terus kita menjelaskan apa yang dibilang mama barusan. Cuman gongnya adalah ketika mama tanya-tanya, papa kerja di mana nak? Di mana ya tante? Lah, udah ambiar itu udah kamu pulang sekarang. Itu lagi-lagi bibit bebek bobot. Kalau anak tidak mengetahui informasi detail orang tuanya, artinya ada hal yang salah soal komunikasi di dalam keluarganya. Kalau ada yang salah soal komunikasi di dalam keluarganya, dia tidak akan bisa bertahan di keluarga saya. Karena saya kan detail sekali, kemudian menurut anak-anak ribet yang menurut saya tidak, kemudian galak banget yang menurut saya biasa aja gitu. Jadi nggak mungkin bertahan. Jadi ada beberapa laki-laki yang masuk memang nggak bertahan sih. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Dan itu saya oke, kalau dia tidak bertahan artinya memang dia nggak bisa menjadi suami kamu gitu. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan mama ya mungkin ya sih kayak buat kita tuh standar. gampang gitu ya, Kayaknya kayak dia nanya. dinamakan dengan culture shock. Iya. Benar, benar. Maksudnya? Gak apa-apa.
kaget mungkin ya, karena di luar nggak biasa nanyain Iya, gaji iya. sampai sedetil itu ya. Iya. Terus Karena kayak kalau sudah dibawa ke rumah, artinya kan sudah di dalam hubungan itu sudah menuju ke serius gitu. Jadi kalau belum serius, ya nggak usah dibawa ke rumah. Oh gitu ya, Mama Artinya ya. tidak ada di meja makan saya sebagai pasangan anak saya. Kalau ke rumah hanya untuk teman, oh saya hore-hore, hore-hore. Tapi kalau diperkenalkan sebagai pasangan, dia harus siap dengan apa yang namanya step keluarga. Tapi sulit juga soalnya kalau dianterin pulang kan juga harus turun Loh, sama ya iya dong. Habis Kan kamu perempuan. Kalau Iya, perempuan dianterin Wow, laki-laki, wow. laki-laki kemudian nggak turun, itu nggak ada sopan santunnya. Karena kan harus ngetok pintu kemudian ini saya yang anterin pulang. Kalau cuma anterin pulang ternyata bulan depannya dia hamil, Gak ada yang tahu. Mama. nah siapa yang mengantarkan pulang? Jadi itu sobosito itu sopan santun. Siapa yang mengantarkan pulang harus tahu nih loh muka saya yang anterin pulang. Kemudian assalamualaikumnya punggung saya pergi dari rumah kamu gitu, rumah saya gitu. Emang harus masuk. Ya, Kalau Jadi Mama nggak tidur, udah. Jadi Emang Soalnya dia kalau cicit dia yang pasti nggak setuju. dia bukan nggak setuju. maksudnya kayak gini nih mak, kan nggak serius, cuma mau dianterin pulang doang nih. Tapi sama mama tuh mama kan baik ya kan, makan nggak serius diajak makan terus ditanya-tanya, jadi kayak aduh nggak serius enggak, ini cuma dianterin pulang tapi ditanya-tanya. Tapi kalau Mama tidur gitu, pernah nggak Mbak Cece? Misalnya Mama udah tidur. Astagfirullah, itu udah Mama tidur didikan dari kucrut. Jadi kalau Mama bilang, Mama sare, Mama tidur sebentar. Terus kita udah Bahasanya tuh mama Sare. seliutan. Iya, Kayak seliutan. Seliutan itu Merem. nek. Heeh. Pokoknya kalau misalnya mama udah mama sare seliutan, kita Soalnya nggak boleh ada suara. Bener-bener nggak boleh ada suara, kayak buka pintu. Wah gitu gue sih. Wah, Buka pintu kan sekarang kayak jegrek gitu Iya. kan. Itu tuh jalannya tuh bener. karena tapi beneran itu nggak Iya. jadi kalau misalnya ada barang jatuh kayak Tisu tisu kayak Masa? Iya. Mama nggak ngomong. nyapo Nyapo sih kadang. nyapo atau sopo Heeh. kakak nyapo nggak mau ambil ini buka dan tutup pintu itu juga big deal buat saya. Oh gitu, Pak. Ya, jadi kalau buka tutup itu tidak boleh ada suara. Kenapa? Karena pada saat kita buka itu kita kan assalamualaikum. Waktu tutup itu uluk salam. Jadi kalau jebret kayak assalamualaikum gitu. Jadi anak-anaknya diajarin buat tembus pintu emang. Wow, kayak Casper ya. Ya. Jadi kalau ada jeglek saya akan bilang buka lagi, ulang. Enggak kayak seitu. gitu. Iya, sebaik itu. Mama nggak sebaik itu ya. Aku kira nggak separah itu loh. Aku kira Mbak Yung bakal ngomong nggak separah itu, ternyata nggak sebaik itu. Iya ya, malah sampai bilang ulang gitu. ya kan gini Greg sopo kui gitu ayo ulang kayak gitu itu nada itu nggak ulang nggak gitu Iya, atau kadang-kadang cuma nggak ada kata-kata kayak gitu, cuman ngomong gini aja. Udah tahu tuh artinya kita harus ulang. Atau ya kalau kita keceplosan kita langsung sibuk aja maaf jadi kayak jegrek maaf iya ya aku minta maaf. Itu sebenarnya biar nggak ngulang, soalnya agak males ya. Iya, tutup buka pintu ya. Kalau misalnya pintunya emang berisik gimana tuh Mama? gimana nggak ada menurut Nggak ada di rumah ini nggak ada ya? Nggak ada. Di rumah ini Di rumah gitu. siapapun. Di rumah ini pintunya Di rumah ini berisik. dia berisik, tapi Kita ada nggak caranya berisik. biar nggak Biar nggak berisik. berisik. Pasti ada cara. nanti ya Semua next konten Oke. Semua rumah, semua pintu itu tidak Pasti. ada yang berisik. Berat pun Nggak ada. ada cara di mana dia dibuka dan ditutupnya dengan ada. sangat halus dan silent. Oke. Berarti nggak ada ya? Ada. No excuse. Aku tuh nyari dari tadi apa ya alasannya ya? Gitu kayak kalau pintu seng gimana ya Mama? Gitu. Nggak ada ya. Kalau pintu yang diangkat biasanya kayak orang kalau kadang kan pintu kebuka terus ada angin kan kayak brak gitu Iya. kan itu kita semua langsung serempak angin Iya, langsung kayak gitu bukan angin kayak gitu. Disclaimer. Soalnya kayak astagfirullah ini kenceng banget. Ya ampun, siapa sih? Oh, angin. Jadi preventif ya sebelum dimarahin sama Mama. Kan semua orang perlu antisipasi kan. Betul. Apalagi Bener kalau dong. tahu mamah
rumahnya sebaik Baik itu. ini. Sebaik ini, Ya, halus. jadi halus lembut, Lembut. tutur katanya ya kan. Jadi perlu tindakan antisipasi. Oke. Nih, tadi kan Mama sempat cerita juga yang kalau ada orang yang datang sebagai pasangan anak Mama akan diberlakukan seperti itu. Nggak takut susah jodoh mah anaknya? Enggak sih, alhamdulillah. Nggak susah. Enggak sih, ya, gini. Mama nggak takut. Jujur Bisa saya aja tahu. Mama nggak takut anak-anaknya yang takut ya? Benar sih, makanya di awal jawabannya enggak sih kalau saya gitu. Kalau saya ya, mungkin. anak-anaknya yang mungkin takut. Ada satu dua hal gini. Kita kayak ngayak aja, kan ada beberapa yang sudah ada jodohnya gitu. Dimana laki-laki itu baik dan tahu bahwa apa yang saya lakukan benar, kemudian di rumahnya juga dilakukan yang sama. Mereka santai-santai aja tuh gitu. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang menginginkan anak saya yang merasa bahwa "Wah, nggak bisa nih, gua ini terlalu itu," artinya dia tidak ditanamkan budi pekerti ya benar, sopan santun, tata krama yang sama. Satu itu. Yang kedua, kalau mereka memang menginginkan anak saya besar dan mau menjaga anak saya, apapun kendalanya mereka akan belajar dan mau untuk melakukan hal yang saya minta. Jadi kalau mereka nggak mau melakukan itu, ya mereka berarti nggak sungguh-sungguh untuk mau menjaga anak saya. Berarti ditanya effortnya ya? Iya, Ya kan kayak gini kan. Jadi kalau orang gini. Oh, udah melewat ya? Saya kalau udah sayang sama orang, sayang banget. Iya benar benar. Mama itu kalau sayang itu pasti 100%, udah pasti. Pernah nggak ada mantan kalian yang Mama sayang banget? Semua. Jangan dong. Yang sesi curhat ya? Jangankan mantan mereka, mantan saya pun. Bukan. Untuk Papa lagi main basket ya? Badminton. Sorry. Kalau mantan jangankan mama yang masain banget. Kita juga sayang banget. Enggak. Berarti Ya kan gitu kamu nggak Ayo ngaku. lanjut. Berarti kalau diterima di keluarga ini tandanya semua tuh udah pasti sayang gitu ya, Ma ya? Biasanya itu mama kalau misalnya kita masalah dari mantan-mantan gitu, mama tuh lebih sering membela mereka dibanding kita. Iya. Ya karena lagi-lagi buat mama laki-laki itu adalah yang harus dihormati. Jadi kalau misalnya kita udah mau buat dia, maksudnya kayak oke mah aku sama dia gitu, ya gimana pun sesalah-salahnya dia itu adalah laki-laki yang harus kamu hormatin. Yang namanya perempuan itu di Jawa adalah ngebekti. Jadi kalau kamu udah siap milih dia, kamu harus menghargai dia apapun itu. Jadi kayak misalnya dia salah, kita cerita misalnya nangis, "Mam, dia Diselingkuhin gitu, gitu misalnya." "Mam, masa dia diselingkuh gini-gini?" Ya bagus, kok bagus? Berarti dia laki-laki gitu. Karena menurut mama, ya itu laki-laki biasa. Gimana caranya kamu aja mau nerima dia, kamu siap, itu kan pilihanmu. Ya jangan nangis dong sekarang gitu. Oke, selingkuh ini menarik menurut saya karena banyak wanita-wanita yang kalau diselingkuhin atau wanitanya selingkuh kemudian blame on someone or something. Misalnya saya mau bertahan karena anak-anak. Nggak perlu. Kalau mau bertahan untuk dirimu sendiri. Gitu. Dan kalau memang sudah mau bertahan, jangan terus yang dibahas adalah selingkuhnya terus, kan mau bertahan gitu. Jadi so face it gitu. Udah berhenti yang kemarin, kita melakukan yang sekarang. Kalau pasangannya tetap selingkuh terus, pilihannya ada di kita. Mau tetap bertahan dengan selingkuhnya, jadi tutup mata aja, ya sudah, lo selingkuh, terserah lo mau selingkuh karena dosanya ada di dia, kekeliruannya ada di dia. Saya mau hidup di sini bersama kamu dan anak-anak. That's it. Nanti ke depannya nih, kalian kan akan berkeluarga semua ya. Amin. Nah, apakah Mbak Mbot, Mbak Jingga, Mbak Ayung, dan Mbak Cece ini akan menerapkan hal yang sama di keluarga? Oh, awas Oh, iya. aja kalau enggak. Belum dijawab. Udah diwanti-wanti ya? Lo anak kita bawa ke sini Iya. memang. Kan kita ada rencana aja nanti kalau kita beranak pinak gitu ya. Beranak Kita pinak. suka, "Assalamualaikum, tidak nanti sama nenek misalnya kayak gitu." Oke. Ya tapi udah pasti, itu sudah pasti. Karena kita pun karena tahu ya 20 sekian tahun ini hidup dengan
Jawa gitu, terus dengan sopan santun yang seperti ini gitu, dan kita nggak merasa rugi sih. Justru dulu sih kayak mama kok gini sih, ya Allah mama tuh gak gitu ya, dulu ngeluh terus. Tapi ternyata pas sudah besar masuk ke dunia kerja itu relate nih. Jadi kita diterima sama bos gitu kan, sama atasan tuh dilihatnya oh ya dia sopan, oh cara ngomongnya baik, attitude-nya oke gitu. Ternyata ngaruhnya sampai segitunya, dan itu bermanfaat banget sih buat kita semua gitu. Kita sempat abis discuss soal ini soalnya, ternyata ngaruh juga ya mama rese gitu. Ya lu rese gimana tuh? Rese sih. Mama tuh rese banget mama. Makanya mama kan rempong gitu loh, ribet banget gitu loh mah. Kayak apa ya, kayak mama tuh rese, tapi keresean itu tuh masih bisa tertutupi dengan keasikan dan kebaikan yang mama. Jadi kayak iya. lu rese banget sih, lu tapi baik lagi gitu loh. Iya. Kayak, Iya. Lu fans ya? baik lagi. Iya, beneran tapi segitunya. Jadi kalau kita mau Jadi kalau ada netizen yang bilang, gua bakal nggak mau di situ. Iya gitu. nggak betah aku sama mama. iya, sini kita tahu nggak, kita tuh sampai dibilang keluarga toksik gara-gara jadi kita yang disalahin gara-gara mereka kalau udah masuk nggak bisa keluar. Jadi kayak kita bawa kenyamanan gitu loh. Wow. Di atas masih ada kamar kosong. Buat detikers aku lempar aja ya. Kayak yang minat nih, rumah mama kayak pintu terbuka lebar ya. Kebetulan ada 3 laki-laki. Nah, nggak usah mah. Ini laki-laki kita bawa pulang aja. Nggak usah mah. Oke deh, terima kasih banget mama dan juga Mbak Bon, Mbak Jingga, Mbak Ayu, Mbak Caca, dan semoga detikers di rumah terinspirasi, mungkin juga bisa mengadopsi pola asuh seperti mama ya, yang menerapkan tata krama dalam keluarganya agar bisa anak-anaknya tuh jadi ya mah ya. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa di viral selanjutnya. Kalau gitu aku pamit, dadah.